Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'batu salisata asyarata. Cabang iman yang ke-13. At-tawakkal itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara lugha atau secara etimologi, tawakal itu adalah pasrah. Tawakal itu pasrah. Atau tawakal itu maknanya iktimad. Iktimad itu bersandar. Bersandar kepada Allah. Bukan bersandar kepada kita punya amal. Bukan bersandar terhadap kita punya kebaikan. Bukan bersandar kepada sholat kita. Bukan bersandar kepada ibadah kita. Bukan bersandar kepada puasa kita. Tapi bersandar kepada Allah. Di dalam kitab Al-Hikam, Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari, yakni tanda-tanda bersandar terhadap amal. Nggak boleh kita bersandar terhadap amal, itu nggak boleh. Apa? Yakni hilangnya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadinya kesalahan. Terjadinya kesalahan, dia hilang harapan kepada Allah. Di tawakal itu iktimad. Bersandar itu tergantung terhadap siapa yang disandarinya. Contoh begini. Kalau kita nyender ke pohon singkong, jatuh. Kita nyender ke pohon moneng, montoge, jatuh juga. Bagaimana caranya agar kita bersandar agar tidak jatuh? Yakni bersandarnya ke pohon yang akarnya kuat. Pohon kelapa, pohon jambu, pohon rambutan, kita nggak bakal jatuh. Artinya apa? Kalaulah kita bersandar kepada presiden, presiden ada habisnya. Kita bersandar kepada manusia, manusia ada matinya. Kita bersandar kepada makhluk, makhluk ada masanya. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, Allah zat yang berkuasa terhadap segala sesuatu, zat yang mampu memberi terhadap segala sesuatu, zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Makanya kita jadi kuat nanti. Nah, tawakal ini difirmankan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wattawakkalu in kuntum mu'minin." Maka bertawakallah kalian, bersandarlah kepada Allah jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Tawakal terbagi tiga. Tawakal ini terbagi tiga. Yang pertama, seseorang di dalam tingkah keadaannya, di dalam amalnya, dia melakukan hak-hak Allah. Berbuat terhadap perintah Allah. Beramal sesuai dengan perintah Allah. Dan dia percaya terhadap tanggung jawab Allah dan pertolongan Allah, sebagaimana dia percayanya terhadap seorang wakil. Yang pertama. Jadi, misal, Bang Eko ngasih duit sama saya. Nah, gitu kan? Ngasih duit sama saya. Bang Eko kasih duit 10 juta. Nah, kata Bang Eko, "Ustaz, ini sampaikannya buat amal." Gitu kan? Uang ini buat amal. Bang Eko, kalau Bang Eko tidak percaya sama saya, nggak mungkin Bang Eko memberikan uangnya kepada saya. Nah, kepercayaan itu, maksudnya kepercayaan itu kepada Allah. Seseorang dia percaya kepada Allah. Percaya kamu bahwa Allah yang memberikan rezeki, percaya. Percaya kamu bahwa Allah yang memberikan kamu jodoh, percaya. Percaya dia. Cuman hanya sebatas percaya saja. Nggak sampai masuk ke dalam hati. Hanya sebatas percaya saja. Iya, percaya Allah. Karena ada dalilnya. Yang pertama, hanya sebatas percaya. Itu pas itu Bang Eko ngasih duit ke saya, tiba-tiba saya beli motor. Motor NMAX. Kata Bang Eko, di sesi Ustaz kayaknya pakai duit gua nih. Nah, gitu tuh. Nah, bisa ada gitunya. Percayanya, tapi percayanya itu tidak sepenuhnya. Begini. Giliran kita dikasih susah oleh Allah, ditanya nih, "Kamu percaya Allah yang memberikan rezeki?" Percaya. Giliran diuji oleh Allah susah, ya gitu kan, gerutu sama Allah gitu.
sama Allah gerutu, Allah gimana ini gitu, atau ragu dia terhadap Allah. Itu yang pertama tingkatannya. Tingkatan yang kedua, tingkatan tawakal nih, tingkatan bersandar. Kalau yang kedua, seseorang itu percaya sebagaimana atau bersandar kepada Allah sebagaimana dia bersandarnya anak kecil kepada dia punya ibu. Ini si anak kecil percaya sama ibunya. Mau dimandiin sama ibunya, dicebokin diam saja, dimandiin, ditidurin, dieyong-eyong. Kalau main, kemudian diceng-cengin sama teman-temannya, pertama kali yang disebut ibunya. Dia itu tidak mengenal nama, anak kecil nih, usia 3 tahun ke bawah, belum tamyiz aja. Dia itu tidak mengenal nama selain nama ibunya. Saya punya anak, Huwaidah. Itu suruh manggil saya tuh kagak bisa. Coba Abi, kagak bisa. Sampai sekarang. Tapi manggil mamanya mah udah bisa. Mama, nih, mah. Udah bisa tuh. Nggak manggil ibunya mah. Tapi manggil kita kagak bisa. Kenapa? Karena dia lebih dekat dengan ibunya. Dia bersandar kepada ibunya. Dia percaya kepada ibunya. Nggak mungkin ibunya, orang tuanya, mencelakakan dia. Makanya dia merasa aman. Ketika jauh dari ibunya, maka pertama kali yang dipanggil adalah ibunya. Di dalam kitab Hikam, Imam Ibnu Athaillah berkata begini. Kaifa yatasawwaru ayyuhjabahu syai'un. Kata kaifa itu mempunyai makna bentuk heran. Heran, bukan pertanyaan, tapi heran. Saya heran gitu, kalau secara bahasa kitanya mah. Kata Imam Ibnu Athaillah, saya heran kepada makhluk, mereka ketika melihat penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang terlihat hanya penciptaan Allahnya saja. Sedangkan Allah nampak di dalam segala sesuatu penciptaan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Saya heran kepada manusia yang ketika melihat penciptaan Allah yang hanya terlihat di zahir mata, di kedua bola mata dia hanya zahir penciptaan tersebut. Kalau dia melihat gunung, yang terlihat cuma gunungnya saja. Kalau dia melihat laut, yang terlihat cuma lautnya saja. Kalau dia melihat langit, yang terlihat cuma langitnya saja. Kalau dia melihat perempuan cantik, ngelihatnya perempuan cantiknya saja. Sedangkan di kalangan arifin, ketika melihat gunung, di matanya itu bukanlah gunung yang terlihat, melainkan sang pencipta gunung tersebut. Merasakan maksudnya. Ketika melihat lautan, yang mereka pandang bukanlah lautannya, akan tetapi sang pencipta lautan tersebut. Ketika mereka melihat manusia, yang mereka pandang bukan manusianya, akan tetapi yang mereka pandang adalah sang pencipta manusia tersebut. Makanya orang-orang arifin ini bersandar kepada Allah.